yang namanya bangun rumah atau bangun properti lainnya pasti ada aja masalah, terutama dengan masalah dengan kontraktor. Entah nanti kontraktornya kabur, kemudian kerjanya mangkrak, kualitasnya nggak beres, dan lain sebagainya. Kebanyakan orang itu antara proyeknya mangkrak gitu aja, kemudian udah gitu ya. Atau ada yang nggak tega tetap lanjut dengan kontraktor yang sama. Jadi ini kayak toxic relationship gitu ya, antara owner dengan kontraktor. Nah, sebenarnya gimana sih kalau misalnya kita nemuin kontraktor ini nggak benar, kemudian kita mau stop dia dengan benar, kemudian kita bisa melanjutkan proyek kita juga dengan benar. Nah, di video ini gue pengen jelasin tentang cara untuk strategi untuk menghentikan kontraktor yang bodong, yang one prestasi, sehingga nanti proses transisinya paling penting ya, antara memberhentikan kontraktor pertama dan melanjutkan ke yang kedua itu bisa lebih lancar, dan apa yang harus dilakukan di antara kedua hal tersebut. Jadi tonton sampai habis, siapa tahu ini bermanfaat, atau mungkin sekarang lagi ngerasain gimana caranya untuk memberhentikan kontraktor yang one prestasi. Jadi tonton sampai habis videonya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang proyek bermasalah. Ya, kita udah selesai nih belajar dari awal, dari mindset, dari perencanaan, perancangan, konstruksi tender dan lain sebagainya. Sekarang kita bagaimana sih kalau misalnya proyek tuh bermasalah? Saya tuh banyak banget udah ketemu ya orang curhat tentang proyek bermasalah. Yang pertama, contohnya eh, salah satu yang saya tanyakan gitu ya. Jadi dia nih mau bangun rumah, mau renovasi rumah di perumahan. Kemudian dia kan punya budget ya, budgetnya sekian gitu. Nah, dari budget awal itu udah over budget, artinya udah mengeluarkan uang 3 kali lipat daripada yang dijanjikan gitu ya. Misalnya kita punya budget 100 gitu, 100 rupiah. Itu dia tuh udah ngeluarin uang sampai 300 rupiah. Tapi progres bangunannya itu kayaknya 30% juga belum gitu. Atau 30%-an lah. Jadi progres baru sepertiga, yang dibayar udah 3 kali lipat. Kemudian kenapa nggak diberhentiin Pak gitu kan saya tanya. Katanya ya malu lah sama tetangga gitu kan karena nggak bisa ngelanjutin dan segala macam. Ya itu yang menjadi masalah juga gitu ya. Kemudian ada juga yang ternyata kontraktornya one prestasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang gimana sih caranya keluar ya dari proyek bermasalah gitu secara benar? Jadi di sini kita akan jabarkan ya dari cirinya gimana, kemudian cara keluarnya gimana dari proyek yang bermasalah. Yang pertama adalah ciri proyek bermasalah, ini salah satunya ya, salah enamnya. Ini yang bisa Anda lihat. Yang pertama adalah ketidaksesuaian dengan spesifikasi. Anda udah desain apa, dibikinnya nggak sesuai gitu kan. Dari mutu struktur, mutu arsitekturalnya itu nggak jelas. Kemudian keterlambatan yang signifikan tanpa alasan jelas dan tidak ada force major. Kan kita udah belajar tentang progres tuh. Nah progresnya minus terus, minusnya makin nambah dan udah berjalan telatnya gitu ya. Harusnya selesai bulan Desember, ini udah bulan Maret masih belum selesai juga. Dan nggak ada force major, nggak ada hujan deras, nggak ada badai, nggak ada mogok tukang bangunan gitu kan, nggak ada. Jadi memang telat aja gitu. Itu udah bermasalah tuh. Pembengkakan biaya yang signifikan tadi harusnya 100 nih udah 300, progres masih 30%. Berarti dia over budget 9 kali lipat gitu kan. Disiplin dan keselamatan gitu ya. Dibilangin nggak mau dan segala macam dan mengancam keselamatan si tukangnya gitu kan. Dan juga mungkin mengancam keselamatan orang-orang sekitar gitu. Masalah komunikasi dan koordinasi yang nggak beres gitu ya, ditanyain nggak pernah benar. Kemudian kualitas pekerjaan buruk, ini sama dengan yang pertama mungkin ketidaksesuaian dengan spesifikasi. Nah ini ciri-ciri proyek bermasalah nih. Jadi masalah budget, masalah waktu, masalah mutu waktu biaya, itu yang harus mulai dilihat apakah memang ini bermasalah atau tidak. Nah yang dilakukan adalah pertama pemutusan kontrak. Jadi kalau misalnya Anda sudah berkontrak, maka cepat-cepat lakukan pemutusan kontrak. Nah nanti eh, pemutusan kontraknya itu ada template-nya ya. Karena one prestasi dan segala macam, itu bisa Anda lihat template-nya dan nanti disesuaikan dengan kebutuhan proyek Anda ya. Kemudian setelah itu pengecekan progres bersama.
Jadi walaupun dia one prestasi, tetap kita harus adil dalam arti melihat progresnya seperti apa. Nah, pengajuan proyek bersama gini nih, misalnya Anda membayarnya dengan termin cash and carry, ya. Artinya Anda bayar dulu, kemudian nanti termin baru retensi gitu kan. Kemudian ternyata setelah 30% yang kedua, artinya harusnya kan Anda bayar lagi di 60% tuh, ya. Ternyata proyek Anda bermasalah nih di tengah-tengah sini. Bermasalah, baru 45% lah, anggap kan yang kedua 30%, terus tengah-tengahnya 15%, jadi di 45% bermasalah, atau di angka berapapun lah, gitu. Nah, berarti kan dia masih punya kelebihan uang yang dia pegang nih, harusnya dia menyelesaikan kan progresnya. Nah, kita potong dulu, berarti kan kita putus kontrak nih, ya kan, tadinya harusnya sampai 100%, kita putus kontraknya sampai waktu yang sekarang, gitu kan. Nah, dari termin kedua, ya kan, itu kan ada yang sudah dikerjakan tuh 15%. Ini pekerjaan yang sudah dikerjakan nih, sampai waktu putus kontrak. Kemudian ada pekerjaan yang belum selesai. Nah, itulah uang yang dikembalikan, gitu. Jadi misalnya pakai angka yang gampang lagi ya, 100 misalnya tadi. Anda kan pertama udah bayar 30, kemudian dikerjain sampai 30%, masih oke. Kemudian di termin selanjutnya baru 15%, ternyata udah nggak beres nih. Berarti kan Anda setelah ngasih 30 masih ada sisa 15 kan. Nah, 15-nya itu yang dikembalikan oleh kontraktornya. Tanggung jawab material gimana? Tanggung jawab material itu kalau misalnya memang sudah dibeli, itu ya udah Anda simpan ya, kalau misalnya nanti mau dilanjutkan. Tapi yang harus dilaksanakan oleh kontraktor adalah menyelesaikan semua bond yang ada di material. Jadi di situ nanti tertulis tidak bertanggung jawab dengan material yang belum dibayar oleh kontraktor. Jadi nanti kalau misalnya nih setelah selesai didatengin sama materialnya, ya suruh datang ke kontraktornya aja karena di kontraknya tidak menjelaskan itu gitu. Karena itu menjadi hutang kontraktornya gitu kan. Dan harus menyelesaikan segala tanggung jawab bayaran tukangnya. Misalnya diselesaikan di minggu keberapa, ya minggu itu harus sudah dibayar juga tukangnya gitu kan. Nah, jadi itu dia bagaimana kalau proyek bermasalah dan sekarang bagaimana caranya kita recovery proyek yang mangkrak. Jadi kita balik lagi ke angka ini nih. Nih, ini kan udah putus nih kontraknya nih, ya kan? Udah nggak dilanjutin lagi, uangnya udah dikembalikan, atau uangnya nggak dikembalikan itu jadi masalah, itu urusan lain lah, maksudnya itu hal lain. Tapi intinya proyek udah diselesaikan di 45%. Nah sekarang recovery-nya gimana? Cara recovery-nya, caranya adalah, nah kita melihat sisanya nih, sisanya kan 55% dari yang sudah dikerjakan. Nah kita ulang dari tahap awal, dari tahap perencanaan, perancangan, tender, sampai dengan konstruksi. Jadi, kalau Anda udah di tengah jalan dan mangkrak, kemudian Anda tidak melaksanakan dari awal sampai akhir, ya disinilah saatnya Anda bertaubat gitu kan. Anda lakukan dari tahap perencanaan, tender, sampai dengan konstruksi untuk sisanya. Nah, di sini pilihan Anda ada dua nih. Uang Anda cukup menyelesaikan, artinya masih bisa menyelesaikan sampai 100%, atau uang Anda ternyata jadinya nggak cukup, karena kan pasti ada yang, mungkin ada yang uang nggak dibalikin lah, ada yang lebih lah, ada yang kurang lah, dan segala macam apapun alasannya, intinya Anda nggak bisa menyelesaikan. Ya, nah, jika uang tidak mencukupi untuk menyelesaikan, bangun sampai bisa ditinggali. Misalnya baru selesai 1 lantai, masuk 2 lantai, walaupun tangganya udah dibuat, udah mulai ada cor-corannya dan segala macam, selesaikan sampai atapnya nutup gitu. Jadi Anda 1 lantai dulu lah. Yang penting Anda bisa tinggal dulu di situ. Jadi selesaikan sampai Anda bisa tinggal dengan nyaman. Kalau uangnya cukup ya selesaikan sampai selesai. Gitu. Tapi tahapnya diulang semua dari mulai arsiteknya, kemudian dari tendernya, dari pilih kontraktornya. Ini kan Anda udah kena nih. Kontraktornya nggak beres kan. Nah, jadi bertaubatlah dengan cara yang benar gitu. Dengan cara memilih kontraktor yang benar. Kalau Anda milih kontraktornya dengan cara yang sebelumnya, yang ada Anda kena lagi ya kan. Gitu. Jadi itulah kalau caranya recovery proyek mangkrak.
Nah, kalau yang atas nih, jika uang nggak mencukupi untuk menyelesaikan bangun sampai bisa ditinggali, nanti baru setelah itu Anda selesaikan ketika dana sudah terkumpul, diselesaikan. Nah, jadi Anda ngumpulin uangnya itu kalau bisa di potongan-potongan konstruksi yang besar. Jangan lakuin ini. Nih, kerjain dikit, dikit, tambah dikit ya kan. Yang ada tambah stres kalau ini tuh. Karena konstruksi jalan terus, Anda juga harus tinggal di situ, juga ya akhirnya kepikiran terus kan. Mendingan Anda tunggu dulu aja, sabar sampai uangnya memang bisa menyelesaikan gitu. Karena itu juga nanti kalau dengan proses yang benar, insya Allah tidak terjadi yang terulang gitu kan untuk proyek yang kemarin gitu. Jadi sedikit-sedikit nanti lama-lama jadi capek gitu kan. Nah itu dia. Jadi itu cara menyelesaikan proyek bermasalah, bagaimana cirinya, bagaimana proses pemutusan kontraknya, kemudian bagaimana cara recovery dari proyek yang mangkrak. Ini konsepnya seperti ini. Intinya adalah ini adalah garis besarnya ya, secara mayornya. Tapi inti utamanya adalah Anda stop, kemudian Anda ulang dari awal. Dari perencanaan, perancangan, tender, dan konstruksi. Karena tadi kalau bermasalah tuh kemungkinan Anda ada yang salah di prosesnya sehingga bisa kayak gitu. Walaupun bisa jadi juga Anda prosesnya udah bener tapi ternyata memang ada one prestasi di situ, itu bisa juga. Tapi kebanyakan sih kalau yang sampai proyeknya bermasalah di tengah jalan itu gara-gara prosesnya dari awal nggak bener, akhirnya nggak terseleksi gitu kan. Jadi eh, jangan setengah-setengah gitu ya, harus benar-benar ngikutin prosedurnya. Nah itu dia cara mengetahui proyek mangkrak dan juga cara recovery-nya. Semoga bermanfaat untuk Anda yang memang sedang mengalami hal tersebut. Semoga Anda dikuatkan ya, dan juga bertaubatlah dengan menjalankan prosedur yang benar. Sampai jumpa di video selanjutnya.